Lumen nomor 11.935, 9 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jati Diri Murid Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya bertanya kepadamu, siapakah murid Tuhan Yesus? Mungkin pertanyaanku ini terkesan remeh dan receh. Sebab seorang Kristen akan dengan bangga menjawab, "Kamilah murid Tuhan Yesus." Alasanmu apa? Karena kami percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat kami. Dan kami telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Brilliant. Jawaban klasik ini sangat tepat dan tidak terbantahkan. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yaitu Yesus menegaskan hal penting ini. "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."
tanda yang paling tepat untuk menyatakan bahwa seseorang adalah muridnya, bahwa mereka berada dalam firman-Nya, artinya mereka mendengarkan firman-Nya dan hidup oleh firman itu. Itulah tanda yang juga untuk menegaskan bahwa seseorang adalah saudara dan saudari Yesus dan ibunya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Saudara-saudari terkasih, judul renungan kita hari ini adalah Jati Diri Murid Yesus. Karena saya menemukan dalam firman Tuhan Yesus seperti itu, bahwa seorang yang percaya dan menjadi murid Yesus haruslah hidup dalam terang dan tuntunan firman Tuhan Yesus sendiri. Sabda Tuhan Yesus adalah kebenaran yang berasal dari Bapa, sehingga setiap orang yang tinggal dalam firman Yesus akan mendapat kemerdekaan sejati. Mereka tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus menyebut para muridnya adalah sahabatnya. Firman-Nya, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes bab 15 ayat 14 dan 15. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Kudus kembali mengingatkan pentingnya tinggal di dalam firman Tuhan Yesus, membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabdanya, dan dengan setia melaksanakannya. Memang terkadang saya tergelitik oleh anekdot yang menanyakan hal ini. Apa bedanya orang Katolik dan orang Protestan? Dengan nada sinis ada orang menjawab, orang Katolik ke gereja membawa puji syukur atau madah bakti, sedangkan orang Protestan membawa Alkitab. Ada benarnya. Memang begitulah yang tampak mata dan bisa diamati. Namun, apakah itu sudah mengatakan jati diri seorang Katolik dibedakan dari orang Protestan? Tentu saja tidak. Kalau kita pergi ke gereja dan mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi, sebaiknya kita sudah membaca firman Tuhan yang ada dalam kalender liturgi, atau biasanya ada terselip pada kalender bernuansa Katolik. Kalender itu diproduksi oleh berbagai kongregasi imam, bruder, dan suster, yang tidak kalah memudahkannya. Bacaan-bacaan untuk perayaan Ekaristi dapat kita temukan dalam aplikasi yang ada pada gawai atau HP kita. Persoalannya,
Apakah kita punya waktu untuk melakukan pembacaan tersebut? Di gereja disiapkan lembaran liturgi hari Minggu dan umat dapat mengikuti dan membaca firman Tuhan yang dibacakan dalam liturgi sabda beserta mazmur serta Alleluia. Gereja menempatkan sabda Tuhan sedemikian rupa sebagai santapan rohani di samping tubuh dan darah Tuhan yang dirayakan dalam liturgi Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi persoalannya apakah kita sudah menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan baik dari Alkitab atau aplikasi HP atau lembar liturgi. Niat baik dari setiap orang Katolik yang mengaku murid Tuhan menjadi tolok ukur kesungguhan mereka memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Dalam masa Prapaskah ini, kita diundang oleh Gereja Kudus untuk mengadakan pertemuan kudus dalam ibadah sabda dan sharing iman. Pertanyaannya, apakah aku sudah meluangkan waktu untuk berkumpul dengan saudara-saudari seiman untuk mendengarkan, membaca, dan berbagi tentang firman Tuhan Yesus? Gereja Kudus sangat merindukan agar umat Allah mendapatkan asupan firman Tuhan sebagaimana dianjurkan dalam dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Dei Verbum. Sabda Allah harus dibukakan selebar-lebarnya untuk umat Allah, khususnya Perjanjian Baru, dan istimewanya keempat Injil Tuhan. Ajakan Tuhan Yesus hari ini adalah supaya kita tinggal dalam firman-Nya dan memperoleh kebenaran yang memerdekakan. Inilah jati diri seorang murid Tuhan. Ia adalah pendengar firman Tuhan yang baik dan pelaksananya yang setia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi pendengar dan pelaksana sabda sebagai murid Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kerinduan untuk senantiasa menyediakan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman Yesus. Bantulah kami kesetiaan untuk melaksanakan perintahnya, sehingga kami layak disebut murid Yesus dan sahabat-sahabatnya. Terpujilah namamu, ya Bapa, dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.